Kalau strategi pemenangan sendiri udah ada bayangan Bang, gambaran? Bagi kami di PKS saat ini concernnya adalah bagaimana kita mencari sosok yang bisa mengelola kemenangan ini secara terstruktur, sistematis dan masif. Kami tidak melihat apakah orang partai atau orang profesional di luar partai. Kami juga akan melihat bagaimana track record ya, rekam jejak, kapasitasnya, bagaimana kesiapannya, akseptabilitas dari masing-masing partai politik. Ini adalah salah satu kunci yang membuat kami optimis ketika PKB, PKS bersama Nasdem mengusung Pak Anies dan Gus Muhaimin, maka optimisme ini lahir dan respon publik masyarakat juga sangat luar biasa dan survei juga menunjukkan hal yang positif ya. Dulu sebelumnya agak jauh misalnya antara elektabilitas capres dengan yang lain, misalnya Pak Anies dengan yang lain. Saat ini sudah mulai mendekat. Jadi trennya sudah semakin positif, sedangkan capres yang lain sudah mulai menurun atau stagnan. Nah, ini kembali ke survei tadi Bang, Abang sempat singgung survei gitu. Gimana hasil survei terakhir? Posisi pasangan Amin ini seperti apa? Trennya positif dan sangat menggembirakan. Yang paling penting adalah bagaimana peningkatan suara Amin ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi signifikan pasca deklarasi. Dan yang kedua adalah di Jawa Barat sudah mulai naik lagi. Ya kami optimis. Jadi pesan optimis bahwa Amin bisa masuk ke putaran kedua ini yang kami akan terus perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Jika pada episode-episode sebelumnya kita udah hadirkan juru bicara Anies Baswedan, kemudian kita juga sempat hadirkan juga juru bicara Partai Demokrat ketika Koalisi Perubahan mendeklarasikan Caimin sebagai cawapresnya. Nah, kali ini kita coba hadirkan seseorang dari Partai Keadilan Sejahtera atau yang biasa dikenal dengan PKS. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Abangda Pipin Sopyan selaku juru bicara PKS. Kita langsung sapa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat. Semangat, optimis. Alhamdulillah. Amin menang. Amin. Gimana Bang? Kesibukan belakangan ini gimana Bang? Ya fokus bagaimana menyiapkan pendaftaran capres pada 16 Oktober nanti. Bulan ini ya, Oktober nanti ya? Dalam hitungan hari ini udah. Betul. Dan tentu pulang pergi ke daerah pemilihan. Purwakarta, Karawang, Bekasi. Oke. Oh Abang nyalek juga ya? Ya. Dari Jabar berarti. Jabar 7. Betul. Untuk DPR RI. Ya. Semoga dimudahkan lancar amin, ya Bang. Amin. Bang, ini terkait pasangan Amin nih, sejauh apa persiapannya sampai hari ini? Ya insya Allah kami Koalisi Perubahan untuk Persatuan adalah koalisi yang insya Allah yang paling siap. Yang pertama capres-cawapresnya ada dan memenuhi 20% presidensial threshold. Dan saat ini tim sedang bekerja. Ada 3 pokja yang saat ini sedang bekerja untuk menyiapkan semua agenda, semua administrasi dan juga terkait dengan visi misi, terkait dengan struktur pemenangan dan juga bagaimana strategi pemenangan kita ke depan. Kemarin itu ketika Koalisi Perubahan mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres gitu ya, sempat beredar isu nih. PKS akan ikut Demokrat gitu, membuat poros baru gitu. Itu gimana Bang? Ya isu berkembang demikian tetapi selesai ketika tanggal 15 September 2023 kemarin Musyawarah Majelis Syuro memutuskan bahwa PKS mendukung Pak Anies dan Gus Imin sebagai capres dan cawapres. Artinya udah mantap nih Bang? Sudah mantap. Udah selesai. Mantap di Koalisi Perubahan ya? Ya insya Allah mengusung Pak Anies dan Gus Imin. Boleh kasih bocoran ini Bang, tim pemenangan? Ya, saya Ketuanya siapa kira-kira?
tentu kalau pemenangan itu kalau dari internal partai tentu berharap ketua tim pemenangannya dari kita. Karena misalnya cawapresnya dari PKB misalnya. Tentu ada harapan PKS dan Nasdem misalnya berharap bahwa ketua tim pemenangannya dari kami gitu. Tapi bagi kami di PKS saat ini concernnya adalah bagaimana kita mencari sosok yang bisa mengelola kemenangan ini secara terstruktur, sistematis dan masif. Kami tidak melihat apakah orang partai atau orang profesional di luar partai. Ya saya kira nanti kalau memang tuntutannya profesional tentu kami juga akan melihat bagaimana track record ya, rekam jejak, kapasitasnya, bagaimana kesiapannya, akseptabilitas dari masing-masing partai politik. Kalau strategi pemenangan sendiri udah ada bayangan Bang, gambaran? Ya, akan seperti apa? Saya kira strategi pemenangan tentu ya kami ketika koalisi ini terbentuk, ketika PKB datang masuk ke koalisi perubahan, ada Nasdem, PKS dan Demokrat kemudian keluar dari koalisi ini, maka tinggal kami berdua plus PKB masuk. Kalau melihat dari komposisinya, kita bisa melihat bagaimana kekuatan masing-masing ketiga partai ini. Ada satu partai nasionalis, ada dua partai berbasis Islam, PKS dan PKB, yang memiliki ceruk pemilih yang berbeda, ya, dan secara kewilayahan juga daerah pemenangan juga berbeda. PKS lebih kuat di Jawa Barat, di DKI, Banten, sebagian di Sumatera, sedangkan PKB lebih kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya kira ini adalah salah satu kunci yang membuat kami optimis ketika PKB, PKS bersama Nasdem mengusung Pak Anies dan Gus Muhaimin, maka optimisme ini lahir dan respon publik masyarakat juga sangat luar biasa dan survei juga menunjukkan hal yang positif ya. Jadi saya kira kalau kita melihat bagaimana kita dulu sebelumnya agak jauh misalnya antara elektabilitas capres dengan yang lain, misalnya Pak Anies dengan yang lain, saat ini sudah mulai mendekat. Jadi trennya sudah semakin positif, sedangkan capres yang lain sudah mulai menurun atau stagnan. Jadi bagi kami, insya Allah ini membuahkan hasil yang lebih baik. Amin. Nah ini terkait koalisi Pak Prabowo nih Bang. Ini kan disebut-sebut sebagai koalisi gemuk ya. Ada beberapa partai yang bergabung di dalam koalisi tersebut. Nah, ini kira-kira ada rasa khawatiran nggak terhadap koalisi Prabowo lagi? Kami punya pengalaman 2 kali mengusung Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Dan saya kira insya Allah kita sama-sama menghormati saja. Dan mungkin kita juga sama-sama tahu strateginya. Jadi bagi kami tentu menghormati Pak Prabowo dengan koalisinya dan insya Allah kami dengan koalisinya. Tentu kami fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita ingin nanti fair dalam kampanye nanti, tidak ada hoax, tidak ada hate speech, ya, tidak ada black campaign ya. Yang kita ingin betul-betul kampanye gagasan yang akan ditunjukkan. Ya bagi kami insya Allah meskipun misalnya dari sisi komposisi misalnya di kubu Pak Prabowo dari sisi partai lebih banyak, komposisinya juga presentasi lebih banyak juga, tetapi kami yakin bahwa kalau misalnya ini masuk ke 3 putaran, ya kami akan berjuang bagaimana bisa masuk ke putaran kedua itu. Oke. Nah, terkait NU Bang. Caimin kan juga NU ya gitu. Sementara baru-baru ini ada pernyataan dari Ketua PBNU kalau NU itu nggak akan jauh-jauh dari Presiden Jokowi. Sementara kita tahu sendiri Presiden Jokowi ada di belakang siapa gitu ya Bang. Bagaimana PKS melihatnya nih Bang? Jadi masyarakat Indonesia sudah cerdas. Kami mengamati betul bagaimana komposisi saat ini di mana masyarakat sebetulnya lebih menghendaki perubahan dan keberlanjutan dibandingkan keberlanjutan. Jadi kalau kita melihat hasil survei, sebetulnya saat ini ya NU memang paling banyak ya. Kita melihat NU ada NU struktural dan kultural gitu. Terlepas dari itu, kami mengkaji bagaimana komposisi bahwa masyarakat kalau di survei ada yang masyarakat ingin perubahan, tapi ada juga masyarakat yang ingin perubahan dan keberlanjutan, dan juga ada masyarakat yang ingin keberlanjutan.
Nah, porsi masyarakat yang ingin perubahan dan keberlanjutan ini ternyata lebih banyak. Disinilah sebetulnya yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Jadi kita membawa isu ketika datangnya PKB, adanya Nasdem di koalisi ini, maka potensi kami untuk perubahan ada, karena ada Pak Anies sebagai simbol perubahan, ada PKS di situ, dan juga ada Nasdem yang selalu membawa gerakan perubahan, dan kemudian PKB masuk partai pemerintah bergabung, tentu ada program-program keberlanjutan yang akan kami lanjutkan, tetapi ada program-program yang perubahan yang akan kita lakukan. Jadi kami insya Allah optimis, kami fokus kepada bagaimana masyarakat, kita bedah bagaimana preferensi masyarakat tentang bagaimana yang diinginkan untuk capres-cawapres ke depan. Artinya koalisi perubahan itu nggak terlalu ini ya dengan pernyataan ketua PBNU tadi ya. Ya, kami menghormati lah. Saya kira setiap lembaga tentu ingin menjaga dignity ya masing-masing lembaganya. Kami tentu menghormati itu, tetapi saya kira masyarakat juga punya caranya sendiri. Masyarakat juga punya cara pandang masing-masing melihat bagaimana capres-cawapres yang diinginkannya. Nah, jadi kan kalau publik menilai nih Bang, Anies menggandeng Caimin itu karena ingin mendapatkan suara NU sekaligus khususnya suara Jatim yang cukup besar ya, cukup diperhitungkan gitu. Namun dengan pernyataan ketua PBNU itu apakah ini nggak justru kontraproduktif itu Bang? Gimana Bang? Jadi saya kira baik Gus Imin maupun Pak Anies saling membutuhkan. Ini saling melengkapi ya. Jadi kami tidak terganggu dengan itu, dan saya kira pada prakteknya masyarakat juga memilih ya preferensinya, dia melihat mana capres-cawapres yang akan membawa perubahan, yang akan membawa keberlanjutan yang lebih baik. Saya berikan contoh misalnya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu. Mereka kan sebetulnya ingin bagaimana lapangan pekerjaan itu terbuka di saat pengangguran meningkat saat ini. Mereka ingin sembako ini harganya lebih terjangkau misalnya. Jadi pada porsi itu kami melihat peluang yang saat ini disampaikan oleh Pak Anies bahwa kita ingin ke depan tidak lagi kondisi seperti saat ini. Ya di mana misalnya pembangunan hanya terjadi di beberapa kota-kota besar saja, tetapi di daerah misalnya tidak terjadi industrialisasi di sana, atau misalnya ada industri besar seperti industri nikel, kemudian ada industri mobil, tetapi yang ada di situ robot, lebih banyak padat modal dibandingkan padat karya misalnya di situ. Jadi kami melihat di situ. Jadi kampanye gagasan itu yang akan kami kedepankan dibandingkan maaf politik identitas. Ya. Nah, ini kembali ke survei tadi Bang, Abang sempat singgung survei gitu. Gimana hasil survei terakhir, posisi pasangan Amin ini seperti apa? Trennya positif ya, dan kami lihat bagaimana survei kami dan juga survei dari luar negeri dan juga survei dari dalam negeri, trennya positif dan sangat menggembirakan. Yang paling penting adalah bagaimana peningkatan suara Amin ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi signifikan pasca deklarasi, dan yang kedua adalah di Jawa Barat sudah mulai naik lagi. Dan ya kami optimis. Jadi pesan optimis bahwa Amin bisa masuk ke putaran kedua ini yang kami akan terus perjuangkan. Ya, tapi kalau kami berkaca ke lembaga-lembaga survei yang ada gitu ya, nggak tahu mungkin apakah kami salah dengan lembaga survei yang ada ini, melihat justru malah pasangan Amin ini justru malah menurun Bang. Jadi kami sudah terbiasa bahwa di beberapa survei, kalau kita berkaca bagaimana pilkada DKI 5-6 bulan sebelum pencoblosan, sebagaimana hari ini 5 bulan sebelum pencoblosan 14 Februari, dulu Anies Sandi juga nomor 3, nomor pertamanya Ahok, keduanya AHY, baru Anies ketiga, dan kami tidak mengkhawatirkan itu. Justru bagi kami ingin menjadi pasukan yang underdog, melihat peluang ini untuk bisa lebih bekerja keras, manjada wajada, bersungguh-sungguh ya. Bagaimana kami menyiapkan pasukan door to door, mengetuk dari pintu ke pintu, bagaimana kami menyiapkan pasukan digital kita, dan kami menyiapkan saksi-saksi terbaik yang insya Allah
mudah-mudahan kami persiapkan ini lebih baik dibandingkan 2019 lalu. 2019 lalu, mohon maaf, tidak ada saksi yang dipersiapkan dan itu harus diakui. Ya, waktu itu kami sudah menawarkan, tetapi itu tidak terjadi untuk Pilpres. Tetapi saat ini kami sudah menyiapkan sejak dini. Jadi kami saat ini sudah sejak dini capres-cawapres, sudah sejak dini menyusun tim pemenangan, sudah sejak dini menyusun visi misi dan program kerja, dan kami sudah sejak dini mempersiapkan saksi di 2024 nanti. Artinya infrastruktur menuju ke sana itu sudah dipersiapkan sampai ke lapisan paling bawah nih, saksi. Betul. Itulah yang membuat kami melihat bahwa 2024 ini momentum terbaik ya buat masyarakat. Ketika kami memahami masyarakat ingin ada perubahan Indonesia supaya lebih baik, harga-harga semakin terjangkau, lapangan pekerjaan yang saat ini mohon maaf lebih banyak, misalnya hadirnya tenaga kerja luar misalnya di Indonesia, terus kemudian banyaknya pengangguran dengan gaji yang sangat terbatas, banyaknya guru honorer yang saat ini kami melihat pemerintah kurang concern di situ. Nah, di era pemerintahan jika Allah takdirkan Pak Anies, Cak Imin sebagai presiden dan wakil presiden, maka perubahan insya Allah akan terjadi. Iya. Nah ini kita ke Pak Anies ya Bang. Baru-baru ini ada pernyataan dari Pak Anies yang menyebutkan beberapa pengusaha yang berinteraksi dengan beliau berakhir dengan pemeriksaan atas pajaknya. Ya. Gimana? Abang melihatnya bagaimana tuh? Ya itu demokrasi yang tidak sehat, tentu ini setback ya. Sebetulnya di era saat ini kita melihat wajar kalau indeks demokrasi kita selalu menurun di era pemerintahan saat ini. Saya kira itu yang akan dievaluasi, yang akan diperbaiki di era pemerintahan nanti ke depan. Jadi tidak hanya itu kan, Pak Anies juga mengatakan bahwa banyak pengusaha yang lebih senang kalau penandatanganan kontraknya di Singapura dibandingkan di Indonesia. Iya. Kenapa? Karena rule of law-nya tidak terjadi. Jadi negara hukum ini menjadi negara kekuasaan. Iya. Jadi saya kira ini menjadi evaluasi buat kita. Tidak boleh masa karena kita berbeda pilihan ya. Yeah. Terus kemudian ada membangun ketakutan kalau mendukung Pak Anies maka akan usahanya akan diganggu dan sebagainya. Saya kira tentu kita era reformasi ini seharusnya memperkuat demokratisasi bukan malah memperlemah. Ya tentu ini yang akan menjadi evaluasi ke depan. Bagaimana rule of law nanti di era pasca 2024 Pak Anies memimpin maka kita akan perbaiki. Oke. Nah ini terkait Caimin Bang. Belakangan ini Caimin itu kerap kali dianggap suka obral janji gitu ya. Khususnya di masyarakat gitu. Nah ini apakah udah ada komunikasi dengan Pak Anies dan tim di dalam koalisi perubahan atau ini Caimin jalan sendiri gitu sesuai dengan inisiatif? Kami melihat masih terukur dan kami tentu itu akan dibahas ya. Ada tim visi misi dan program kerja yang saat ini sedang bekerja. Kita akan satukan bagaimana gagasan tim Capres, gagasan tim PKS, Nasdem dan juga PKB ya untuk membahas secara resmi visi misi program kerja yang akan diusung oleh koalisi perubahan ini seperti apa. Oke. Nah, terus berikutnya Partai Buruh dan Gus Durian menegaskan tidak akan mendukung nih pasangan Amin. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak sih Bang dengan suara atau bahkan ini jadi catatan penting gitu atau gimana? Ya, kami menghormati itu ya, tetapi ya kami harus katakan juga bahwa banyak saat ini asosiasi buruh yang mendukung kami dan mereka komitmen untuk mendukung Pak Anies dan Caimin untuk pemenangan dan saya kira terlepas Partai Buruh ada mendukung kami atau tidak ya tentu ya kami menghormati pilihan itu. Termasuk Gus Durian, tentu kami menghormati. Di era demokrasi ini, saya kira setiap orang diberikan haknya untuk memilih mereka akan mendukung siapa. Tetapi tentu kami akan bekerja keras untuk meyakinkan seluruh rakyat Indonesia, ya termasuk para buruh tenaga kerja untuk berjuang bersama Anies Caimin. Walaupun partai buruhnya nggak. Ya, saya kira orang kan ada yang ikut partai buruh dan ada yang tidak. Ya. Dan saya kira dari setiap pemilu kan kita bisa melihat bagaimana partai
buruh ya di berbagai negara, tentu di kita juga, saya kira kita bisa melihat bahwa tidak semua misalnya para buruh juga memilih partai buruh begitu. Bisa jadi memang mereka akan melihat bagaimana track record, bagaimana melihat program kerja yang akan diusung oleh Pak Anies dan Gus Imin. Oke. Nah, kalau itu tadi partai buruh, kan kita tahu ada beberapa partai baru nih Bang. Kira-kira udah ada partai baru yang merapat ke pasangan Caimin? Sementara ini yang kami tahu Partai Umat ya. Oh, Partai Umat ya? Sudah masuk. Iya. Yang lain? Sementara ini baru itu. Partai Umat aja ya, yang udah menyatakan diri bergabung dalam koalisi perubahan. Ya. Bang, ini terkait koalisi perubahan sendiri, sebenarnya perubahan seperti apa sih Bang yang akan dibawa oleh koalisi perubahan ini ketika misalnya nanti katakan Pak Anies jadi presiden dan Caimin jadi wakil presiden? Jadi perubahan yang kami bawa adalah change and continuity, perubahan dan keberlanjutan, itu poinnya. Mana yang program yang kira-kira merugikan masyarakat kita akan perbaiki. Misalnya contoh bagaimana undang-undang cipta kerja misalnya. Atau misalnya kita melihat bagaimana BBM kondisi saat ini. Bagaimana harga-harga sembako semakin meningkat. Kita akan perbaiki dari sisi apakah itu akan kita rubah atau yang kedua akan kita tambahkan. Misalnya ada program BLT misalnya. Jadi kita melihat program BLT ini kira-kira masyarakat aspirasinya dilanjutkan atau tidak. Tentu masyarakat ingin dilanjutkan. Tapi kira-kira plus apa yang akan kita bawa? Ini yang sedang kita kaji. Terus yang kedua misalnya bagaimana lapangan pekerjaan. Kalau saat ini kita melihat misalnya kenapa kami membawa isu reindustrialisasi misalnya. Industri saat ini lebih banyak padat modal dibandingkan padat karya. Akhirnya apa? Modal masuk tetapi serapan tenaga kerjanya rendah. Nah, saya kira pada posisi itu Pak Anies sangat concern bagaimana misalnya dunia pendidikan nanti menyiapkan di masing-masing daerah, pendidikannya disiapkan, investasi pendidikan yang besar, terus kemudian industri juga didatangkan di daerah-daerah itu. Sehingga tidak ada lagi gap satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi ada daerah industri misalnya seperti Purwakarta, Karawang, Bekasi ya, di mana daerah pemilihan saya di situ. Industrinya banyak, ribuan pabrik ada di situ. Tetapi tadi masyarakat dari berbagai daerah datang ke situ. Konsekuensinya memang masyarakat di situ juga banyak yang jadi pengangguran. Jadi disitulah yang Pak Anies lihat bahwa harus terjadi perubahan yang signifikan. Pertama, bagaimana rule of law ini ditegakkan seadil-adilnya. Sebagaimana ini forum keadilan ya. Kita yang paling penting Pak Anies itu ingin semua kebijakan ini ada prinsip keadilan di situ. Jadi beliau ingin betul-betul concern bagaimana kemajuan kita harus didasarkan keadilan. Keadilan hukum dan keadilan sosial. Jadi saya kira itu concern di mana perubahan yang ingin dibawa adalah kita ingin prinsip-prinsip keadilan itu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat misalnya banyak kasus orang yang pro pemerintah berbuat kesalahan, mereka dibiarkan. Tapi kalau misalnya kontra dengan pemerintah, mereka diusik, bisnisnya juga diusik sebagaimana yang terjadi itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu real fakta, bukan hoax. Jadi kita menemukan fakta itu ya, dan kita tentu juga bagaimana peta politik saat ini misalnya, bagaimana yang setiap partai politik misalnya merasa bahwa oh ini ada dikendalikan, ada cawe-cawenya dan sebagainya. Saya kira ke depan insya Allah Pak Anies komitmen prinsip keadilan itulah yang akan dibawa dasar perubahan yang ingin dibawa oleh semangat Pak Anies. Perubahan yang dibawa oleh koalisi perubahan untuk persatuan ini ya. Oke, menarik sekali Bang. Ini kita ada kopi nanti jadi agar dia. Kita ngopi dulu Bang. Bersama ngopi bersama Bang Darwin. Jadi terkait AHY kemarin masih ada komunikasi Bang PKS dengan Ya sampai saat ini kami komunikasi ya, sebelum Demokrat melabuhkan pilihan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo ya kami juga masih berikhtiar supaya ayo kita bangun komunikasi lagi untuk
bisa bergabung dengan koalisi perubahan. Iya. Tapi ya saya kira pilihan tentu kedaulatan masing-masing partai untuk memilih di mana akan memutuskan koalisi dan capres-cawapresnya. Iya. Nah, kami sempat dengar Bang, PKS ini Majelis Suronya memang lebih condong ke Pak Anies sebagai capres gitu ya. Tapi sebenarnya nggak setuju-setuju banget untuk jadi cawapresnya Caimin gitu. Itu gimana Bang? Emang benar gak sih yang kita dengar itu Bang? Jadi sebetulnya kalau kita melihat bagaimana keputusan Musyawarah Majelis Syuro ya yang kita bawa, dan kita konsisten loh sejak awal bahwa PKS setelah menandatangani piagam koalisi itu menyerahkan sepenuhnya cawapres kepada Pak Anies. Oke. Kami tidak pernah pada posisi untuk memaksakan kader-kader kami untuk menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Tapi ada disiapkan Bang? Ya tentu, kami kan sudah menyiapkan, waktu itu ada 5 calon wakil presiden dari PKS kami serahkan kepada Pak Anies. Tetapi kami serahkan. Kenapa? Kami harus menyadari bahwa Pak Anies itu ada irisan yang kuat dengan pemilihnya PKS. Oke. Kader-kader tokoh-tokoh PKS seperti Kang Aher itu juga fokusnya di Jawa Barat. Jadi sehingga ketika dipasangkan Pak Anies dengan Kang Aher misalnya, itu tidak irisannya sangat kuat, ya, sehingga tidak saling melengkapi. Nah, kami terkait cawapres ini mensyaratkan adalah bagaimana cawapres yang bisa mendukung kemenangan Pak Anies Baswedan. Jadi waktu itu kami serahkan, kami partai yang konsisten, komitmen. Kalau sudah kami tanda tangani, cawapres diserahkan kepada capres, maka hak capres untuk menentukan cawapres. Ketika Pak Anies memutuskan Gus Muhaimin sebagai cawapresnya, kemudian Musyawarah Majelis Syuro memutuskan bahwa memang itu pilihannya, kita ambil. Tapi apa emang Caimin ini yang milih Pak Anies, atau jangan-jangan kan ada isu beredar ini sebenarnya lebih condong dari Nasdem? Kan akhirnya Pak Anies memutuskan. Akhirnya Pak Anies memutuskan bahwa beliau melihat ketika sebelumnya ada Mas Ahaye, kemudian akhirnya ada Gus Muhaimin, kemudian kan beliau memutuskan bahwa oke, saya kira sebagai seorang pemimpin ya, beliau tentu memilih dari kedua ini mana yang memungkinkan untuk bisa dari sisi kursinya bisa memenuhi, yang kedua juga dari sisi kapasitas, saya bilang, kemudian akseptabilitas dan elektabilitas tentu diperhitungkan dan strateginya ke depan. Bagi kami sebetulnya, bagi PKS, ketika PKB datang, kami tentu harapannya ini bertambah, bukan malah berkurang. Jadi ketika kami sudah bertiga, ada PKS, Nasdem, dan Demokrat, kemudian datang PKB. Awalnya 3 jadi 4 gitu. Itu posisi PKS begitu, harapannya itu. Tetapi kemudian petanya berubah, Demokrat keluar gitu ya. Maka ya kami tetap harus mengambil sikap bahwa kami bersama Pak Anies Baswedan di koalisi perubahan ini. Oke, Bang Pipin, terima kasih banyak atas sharingnya, diskusinya. Artinya ada beberapa hal tadi mungkin yang menjawab selama ini Sobat Forum yang bertanya-tanya terkait bagaimana posisi PKS di koalisi perubahan dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih banyak Bang udah mau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih undangannya Bang Darwin. Ya, sama-sama Bang. Semoga segala urusan pasangan Amin dilancarkan, dimudahkan. Begitu juga dengan Bang Pipin yang lagi mau maju juga untuk Jabar. Amin. Dimudahkan Bang, mudah-mudahan lancar. Semoga Abang juga selalu sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin itu memang diucapkan oleh siapapun. Abang tadi udah lebih 2 kali nyebut amin. Amin. Oke, Sobat Forum, terima kasih atas kebersamaan. Itu tadi obrolan kami dengan Bang Pipin Sopyan, juru bicara PKS. Saksikan terus Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin, tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap Bang.